kembali lagi bersama saya. Kali ini saya sudah berada dengan seorang podcaster. Ini belakangan saya sering kali menonton. Bahkan ada hal yang menarik sebenarnya, karena dibilang sengaja atau tidak sengaja sebenarnya, karena cuma sebatas DM-DM di Instagram, dan akhirnya kita bersepakat untuk membahas topik-topik yang ya mudah-mudahan menarik nih. Bang Ari Putra. Mudah-mudahan bro. Thank you Abdul Hamid udah diundang ke channelnya. Gue sih senang-senang aja kalau gue yang pertama gue lihat kalau yang ngundang gue itu anak muda yang umurnya di bawah gue terutama, ya gue ikut aja bro. Ya investasi, nggak tahu kan 10 tahun lagi lu jadi apa kan. Bisa aja bang. Mudah-mudahan bang. Yeah. Terima kasih nih bang udah mau mampir di channel gue bang. Wah thank you banget lu udah ngundang juga deh. Gue juga berharap banyak diskusi kayak gini, banyak insight, banyak perspektif lain, karena ya buat gue WFH ini malah membuat gue lebih sosial sebenarnya. Gue lebih banyak berinteraksi sama orang-orang yang kalau hari-hari biasa itu ketemu aja susah, hari gini-gini malah ngajak ketemu gitu lewat Zoom gitu misalnya. Yeah. Jadi gue ngerasa kehidupan become more sosial aja di saat WFH ini sekarang. Dan termasuk juga kalau nggak ada WFH itu kan mungkin gue nggak ketemu sama lu bro. Bener juga bang, kayaknya sih begitu. Iya. Oke. Gue tuh sempat ngelempar juga bang di media sosial kan terkait topik yang memang akan kita diskusikan ini, dan ternyata responnya cukup banyak juga gitu. Makanya gue coba beberapa himpun pertanyaannya yang mudah-mudahan nanti kita bisa coba diskusikan. Tapi sebelum gue masuk ke topik-topik yang memang akan kita diskusikan, gue menarik pengen tahu agak personal bang, berapa aspek gitu. Ya. Pertama kan gue tuh sempat nonton yang abang yang cerita bahwa terjun ke dunia politik gitu, dan di situ muncul satu nama yang membuat katakanlah mindset abang berubah gitu. Kalau nggak salah namanya Bang Dayat. Nah ini siapa nih bang? Dayat ya. Oke, thank you. Pertanyaan ini jarang banget yang nanya sama gue nih pertanyaan kayak gini. Jadi gini, ceritanya tuh dulu gue ini SMA-nya itu band bro. Jadi gue kerjaan gue ngeband, terus main musik, terus. Jadi kalau ngasih piala ke sekolah itu udah sering banget gue kalau main musik. Kalau bidang akademik dan lain-lain lu jangan harap lah gue akan berkontribusi banyak gitu. Nah, terus suatu hari gue mau nongkrong di studio band yang biasa tempat gue nongkrong. Jadi pas gue datang ke situ ternyata sepi, nggak ada orang, nggak banyak orang lah, yang cuma ada beberapa orang, dan ada satu orang di meja operator lagi dengar lagu. Terus guru musik gue itu bilang gini, Ri, ini gitarisnya Digo dulu waktu SMA. Digo itu basisnya Drive. Band Drive itu yang dulu vokalisnya Anji itu. Yeah. Nah itu basisnya itu tetangga gue di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah dia bilang, Dayan ini basis gitarisnya Digo dulu waktu SMA. Iya bang, kenalan kan. Cerita-cerita ternyata dia kuliah di psikologi UI. Nah tadinya gue tuh nggak punya pikiran untuk sekolah bro. Gue maunya sekolah musik. Nah karena dia akhirnya gue, wah itu menarik juga ada anak band yang bisa kuliah di psikologi UI gitu. Kan ya bagi orang di kampung gue, anak band di kampung gue ya itu nggak mudah itu loh bro. Punya mimpi aja nggak mudah, apalagi lu bisa lolos gitu di jurusan psikologi UI. Nah ngobrol-ngobrol
ternyata dia lulus SMA itu nganggur setahun. Jadi dulu masih SPMB kan, Iya, benar ujian benar benar masuknya. benar benar. Nah, dia latihan setahun. Nah, pas gua lulus SMA, gua bilang mama gua mau sekolah musik, mak gua nggak ngebolehin. Ya udah gua bilang aja kalau gua nggak di sekolah, nggak dapet apa yang gua pengen, gua cuma mau di tempat yang paling bagus menurut gua, yaitu kuliah di UI. Nah, akhirnya gue menempuh jalan yang sama dengan Bang Dayat itu, dan juga gue ngekos di tempat yang sama dia. Oke. Jadi mulailah gue mengerti apa namanya, membaca buku kayak Madilog, ya Tan Malaka, walaupun nggak ngerti ya waktu itu maksudnya logika mistika itu apa segala macam, walaupun gue nggak ngerti waktu itu maksudnya, tapi ya udahlah, gue baca aja apa yang gue bisa ngerti, ya gue tangkap juga. Nah, ketika itu dia lagi skripsi waktu gue bimbel itu di psikologi UI. Nah, dia ngambil spesialisasi psikologi politik. Oke. Nah, dibimbing sama Hamdi Muluk namanya, lo mungkin tahu. Iya, Profesor tahu. Hamdi Muluk yang bikin konsep revolusi mentalnya Jokowi hari ini. Salah satunya dia gitu. Nah, Prof. Hamdi Muluk yang bimbing. Kadang-kadang dia pergi bimbingan, dia ngajak gua. Karena Prof. Hamdi Muluk itu ternyata orang Minang, ya, sekampung sama gua, dan satu SMA sama gua, satu alma mater. Walaupun angkatannya jauh di atas. Gue SMA 1 Bukit Tinggi dulu. Nah, Prof. Hamdi Muluk juga 1 Bukit Tinggi. Nah, Bang Dayat ini dulu 3 Bukit Tinggi SMA-nya. Nah, akhirnya gue akrab juga sama Prof. Hamdi, gitu, ngobrol-ngobrol juga. Nah, akhirnya gue menemukan apa namanya, passion lain sebenarnya ya yang tadinya gue cuma berpikir kuliah di tempat yang bagus, habis itu bisa dapat apa namanya, dapat pekerjaan bagus setelah lulus gitu ya. Nah, berubah menjadi orang yang ngejar sesuatu yang memang membuatnya happy gitu. Jadi udah ini transformasi Ari yang tadinya berpikir pragmatis dalam konteks ini ya, kuliah apa, belajar yang benar gitu kan, habis itu apa namanya, kerja di tempat yang bagus, nikah gitu, punya anak, keluarga bahagia seperti di sinetron-sinetron gitu misalnya. Nah, ini berubah menjadi Ari yang apa namanya, looking for happiness gitu. Orang yang berusaha untuk bekerja mencari sesuatu yang membuat senang aja gitu. Dan dulu lu waktu lulus SMA pasti pikirnya pengen kerja apa, ini segala macam gitu ya. Betul. Dan kita kan terbiasa dididik untuk berpikir sepragmatis itu gitu. Beda sama orang yang perspektif angle pendidikan kita yang sangat pragmatik kayak begitu, yang means ends ya. Kalau di sosiologi itu kita menyebutnya rasionalitas instrumental rationality, yaitu means end cara berpikirnya. Means end itu caranya ini, hasilnya ini gitu. Nah, tapi ada value rationality, orang yang mencoba mencari apa yang membuat menurut dia happiness gitu. Nggak salah juga, yang satunya juga nggak salah, yang kedua juga nggak salah. Tapi gue merasa ini cara pandang yang berbeda aja. Ada, nanti gue lagi ngatur jadwal juga nih buat di Dialog channel gue. Gue mau wawancarain teman-teman gue sosiologi yang di means end ini bro. Yang benar-benar menurut gue sukses banget karirnya gitu loh. Walaupun ya gue tahu ini dia masuk di corporate, dia jadi skrup di perusahaan itu. Ini dalam waktu dekat gue lagi janjian sama temen gue yang udah kerja 7 tahun di AC Nielsen. Nah, AC Nielsen tuh untuk penonton yang mau tahu itu, kalau kita nonton TV hari ini, rating itu yang nentuin AC Nielsen. Iya, rating TV itu yang nentuin AC Nielsen. Cuma itu satu-satunya lembaga di Indonesia yang bisa nentuin rating. AC Nielsen namanya. Nah, temen gue itu 6,5 tahun di situ, sekarang di Abu Dhabi, bos. Pernah di Philippines, pernah di mana-mana gitu. Dan menurut gue dia sebagai profesional yang gue bilang tadi, berpikirnya sangat pragmatik tadi gitu ya. Dia sukses di situ. Nggak salah juga gitu ya. Tapi ada orang sisi lain
yang mencoba untuk beda gitu ya, mencoba untuk memulai jalan yang berbeda, yang mengejar passionnya. Itu cara ada di tempat lain lagi. Bohong lah, orang kerja di kantoran besar gitu merasa mengejar passionnya tuh nyaris nggak mungkin lah kalau kata gue. Iya. Kata gue juga udah pernah gitu cobain kan. Karena gini bro, nggak mungkin aja karena lu harus ikut sistem. Ada atasan, ada aturan main yang udah established, yang udah complicated gitu. Yeah. Berbeda jika lu membangun kendaraan lu sendiri, peraturannya masih sederhana, lu punya ruang eksplorasi yang lebih besar gitu. Walaupun masih kecil nih, nggak seprestisius yang tadi. Gitu. Yeah. Kalau lu pulang kampung kan seneng banget orang tua lu dengar Abdul Hamid kerja di mana sekarang? Pertamina gitu kan, seneng banget gitu loh. Betul Bang, betul. Iya kan? Iya. Dibandingkan kalau orang tua lu nanya, ngapain lu sekarang jadi content creator gitu. Ya padahal daripada pegawai Pertamina gitu loh bro. Iya. Udah nggak peduli tuh gitu. Nah di kampung gue juga kayak gitu sama aja. Nah balik ke cerita Bang Dayat tadi, dia mengenalkan gue, termasuk orang yang ngarahin gue ngambil sosiologi UI. Dia juga. Karena menurut dia, ini menurut dia ya, lu bisa, kalau ada anak psikologi UI marah sama gue ya terserah. Tapi ini menurutnya Bang Dayat, gitu, bahwa lu di FISIP, kulturnya FISIP tuh lebih membuka lu untuk mengeksplorasi dan berinovasi, gitu, menurut dia. Ketika itu, tahun-tahun 2007-2008 gitu, kultur FISIP tuh lebih memungkinkan lu untuk melakukan apa namanya, untuk melakukan eksplorasi mungkin Bang. Dialog yang lebih deep gitu dibandingkan kultur di psikologi gitu. Jadi menurut gua dengan lu yang kayak begini nih, kalau kata dia kan, yang lu kayak gini yang punya ketertarikan mengeksplorasi diri sendiri dan punya independensi, akan sangat sulit untuk beradaptasi di psikologi gitu. Dan ternyata gue ambil sosiologi dan ya apa yang dia katakan mayoritas benar gitu ya. Dan gue akhirnya lebih cocok kan karena di FISIP kan banyak jurusan ya bro. Jadi kita bisa lebih bebas eksplorasi, lebih bebas range apa namanya, istilahnya itu pembahasan kita tuh lebih luas gitu ya, lebih multidisiplin gitu. Jadi beda sama psikologi, fakultas sendiri isinya mayoritas cewek-cewek. Kalau bercandaannya dulu kan mayoritas cewek-cewek, cowoknya pun kayak cewek gitu kan kalau bercandaan dulu. Tapi enggak juga. Realitasnya banyak juga kawan-kawan gue yang tough dan apa istilahnya cowok-cowok maco kekar gitu juga banyak di psikologi. Nah tapi ruangnya itu sangat terbatas dan banyak kawan-kawan gue yang punya kritisisme di psikologi akhirnya main ke FISIP juga. Banyak gue temukan orang-orang kayak gitu. Nah karena ruangnya sangat terbatas sementara FISIP itu kolam gede gitu loh. Nah ketika gue punya ketertarikan ke politik ya FISIP tuh memberikan gue kayak gini loh. Lu itu haus, bro. Ya, lu haus, lu datang ke sebuah hutan yang luas banget dan hutan tuh memberikan mata air yang tidak terbatas buat lu gitu. Nah, kira-kira gua masuk FISIP tuh situasi kejiwaannya kayak begitu. Gue datang ke sebuah tempat yang mana sumber airnya nggak terbatas gitu ya. Gue bisa diskusi banyak hal tentang apa yang gue pengen dalamin gitu. Nah mungkin kalau di psikologi akan sangat beda situasinya. Ketika gue masuk psikologi mungkin ya akan banyak ketemu orang psikologi klinis, psikologi perilaku, psikologi apapun namanya yang mungkin dengan passion gue senang politik gitu ya, nggak terlalu memberikan
ruang yang lebih luas gitu. Kalau sementara di FISIP kan nama Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ya semuanya ya talks about politics gitu ya bro. Ya. Lo mau jurusan apapun dan bahkan gua itu lebih banyak belajar politik itu di antropologi daripada jurusan ilmu politik sendiri bro. Lu jurusan ilmu politik malah gua nggak pernah ngambil mata kuliah. Di antropologi itu gua ngambil 15 SKS. Nah jadi itu untuk memperlihatkan bahwa di FISIP itu semua jurusan ya jurusan politik gitu. Oke. Gitu nah, bro, ya, kira-kira bro. Ini kan yang gue lihat tuh lu kayak benar-benar apa namanya apa istilahnya benar-benar selalu melontarkan berbagai teori-teori, kemudian juga katakanlah pemikiran-pemikiran. Tapi tadi ada sisi lain nih, kayak misalkan lu dulu sempet fokus di musik misalkan. Nah sekarang apakah memang punya hobi lain bang di luar dari pemikiran, kemudian katakanlah teori itu dan segala macam gitu? Sebenarnya banyak bro, tapi ya musik itu kan sebenarnya apa ya gue menyebutnya, mungkin medianya aja musik. Tapi yang paling membuat gue bahagia itu berinteraksi dengan banyak orang. Nah termasuk bikin podcast itu sebenarnya ya karena gue seneng ngobrol sama orang gitu ya. Ya udah gue videoin aja gitu loh. Nah makanya ada senior gue yang bilang kayak begini. Ada senior gue di sebuah grup WhatsApp tuh bilang mendengarkan orang untuk ngomong 1-2 jam itu skill tersendiri katanya, dan itu pun baru gue sadari gitu. Karena nggak mudah gitu loh dengerin orang selama itu, kata senior gue. Iya juga sih ya, kata gue, kan gue aja yang goblok mau ngedengerin orang selama itu gitu kan. Tapi ya akhirnya gue dapat banyak insight gitu. Kalau ngajak gue ngobrol gue siap-siap aja. Gue nggak tanya kan temanya apa, Mit, serah lu aja. gue nggak pernah bilang kan, karena gue seneng ngobrol banyak dengan banyak orang, akhirnya kan perspektif gue juga jadi banyak gitu. Dan ya kata-kata senior gue tuh cukup ini sih, cukup mengejutkan gue ketika gue wawancara seseorang waktu itu yang menurut teman-teman itu sangat ngeselin orangnya, tapi gue bisa dengerin orang ini gitu loh berjam-jam ngomong. Nah di dalam konteks itu gue sedang ngobrol. Kalau dulu gue lebih banyak teman ngobrol tuh orang-orang musik. Gue akhirnya dalam perjalanan gue mulai menyadari gitu loh bro, apakah gue beneran senang musik atau senang ngobrolin musik aja gitu kan. Ini ya pada esensinya gue senang ketemu banyak orang dan ngobrol dengan banyak orang. Lu tahu nggak, gue itu pernah di satu fase gue mau beli rumah, udah beli sih sekarang udah beli, waktu itu mau beli rumah. Gue pernah di satu fase gue ngerti bro arsitektur tuh dari ya paling nggak kulit-kulit lah gue ngerti lah. Ini industrial, ini apa gitu. Gue bisa ngomongin paling nggak gitu loh, karena ketika itu gue diskusi dengan intensif banget untuk tema itu gitu. Nah misalnya pernah juga itu arsitektur apa lagi ya yang baru-baru ini ya. Oh laptop bro, laptop gue pernah rusak. Kan? Gue jadi ngerti tuh inboard segala macam. Jadi ngerti juga gue. Jadi tapi gue disuruh benerin juga nggak bisa. Tapi intinya gini deh, gue senang diskusi aja orangnya sebenarnya. Senang baca, senang diskusi gitu ya. Ya intinya baca dan diskusi itu kan tulang punggung membaca dan berdiskusi itu kan budaya yang sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang progresif. Kan itu aja itu intinya. Betul. Nah, iya kan? Lu nggak mungkin progresif kalau lu nggak belajar. Lu nggak mungkin progresif kalau lu nggak ngobrol dengan orang yang berbeda. Betul. Nah, rumen yang gue punya itu ya, gue senang diskusi dan membaca. Sebenarnya cuma dua itu aja. Nah, apa yang gue kerjain area ini tuh sebenarnya the extension form dari kehidupan gue sehari-hari gitu. Betul. Makanya Miftah kan
Lu kalau lihat video gua di Total Politik, Miftah Sabri itu pernah bilang kayak gini, orang nggak tahu aja kalau kita itu biasa ngobrol sehari-hari gini hari ya, katanya. Iya benar, kata gua kan. Dan ini pun video yang kita upload cuma 40 menit, yang mana aslinya gua sama lu 2,5 jam sebenarnya. Iya. Ini makanya, ada videonya Total Politik lagi gua potong-potong juga nih. Soal politik Pasifik, bro. Oh iya, kemarin. Nanti lu tungguin lah. IG ya? Ya, gue udah dapat yang ngomong akhirnya. Dan menarik banget tuh ternyata politik Pasifik. Jadi gue bagi jadi 2 tema. Yang politik Pasifik secara umumnya, yang kedua itu soal Papua. Karena Papua sangat ditentukan oleh sikap negara-negara Pasifik gitu. Dan kebetulan ya gue dapet pembicara yang top banget, bro. Top banget nih orang. Ya. Lu pasti tahu orangnya siapa. Siapa, Bang? Dubes Indonesia untuk New Zealand, Tantowi Yahya. Gue ngobrol sama dia. Dan dia udah pegang Pasifik semuanya sekarang kan. Jadi apa penugasan khusus atau apalah gitu istilahnya tuh. Penugasan luar biasa gitu. Gue baru ingat, gue tuh pernah makan siang sama dia gue lagi jalan-jalan ke luar negeri lah waktu itu. Nah kawan gue ngajakin nih, gue diajak Tantowi. Gue dikontak, gue makan siang juga sama dia waktu itu. Nah gue kontak lagi kemarin. Dan ya ini mudah-mudahan cepet naik videonya, dan ini angle yang menarik aja. Dan lu nggak mungkin nggak mungkin bisa cepat gitu ya, dalam artian bisa punya imajinasi soal orang lain ini bisa ngomong apa sih, ini bisa ngomong apa tanpa lu pernah ngobrol, pernah tahu dia gitu loh. Terutama yang deket-deket nih, karena kalau gua kan yang deket-deket biar cepet kan. Gue nggak perlu bikin janji lagi, nggak perlu ngajarin dia pakai Zoom kayak gimana caranya. Karena sama politisi yang paling males kita itu. Betul. Ya kan? Nah, yang minimal yang dekat-dekat. Karena gue sering dengar. Iya, minimal gue senang dengerin dia, bro. Dengerin dia ngomong, udah pernah dengerin orang ini ngomong. Ketika gue butuh tema sesuatu, gitu kan, gue langsung inget orang ini, gitu. Jadi kayak kemarin gue kontak aja Tantowi langsung kan. Sejak ada nomornya di handphone gue nggak pernah gue kontak. Kemarin aja gue kontak. Iya makanya kembali ke awal tadi, jadi more sosial. Sebenarnya ya terus terang nih ya, kalau ekonomi Indonesia nggak terganggu dengan situasi sekarang ini, secara kultur gue seneng banget nih sekarang. Iya benar. Ya diskusi lu tinggal ingetin 10-15 bro, kita langsung meeting. Gue tinggal bener-benerin rambut dikit gitu, ngobrol sama orang. Gue itu pernah sehari itu bisa sampai 6 kali kok. Ini Zoom tuh pernah meeting, ada yang diskusi sama lu kayak gini, meeting, diskusi kayak lu gitu. Tapi intinya sih ya kita become more sosial kan. Ya tadi lu tanya itu, kesenangan gue sebenarnya berdiskusi dan membaca gitu. Iya bang. Terserah temanya mau apa gitu. Kalau gue ketemu sama orang-orang yang senang musik, gue bisa ngomongin Beatles, bisa ngomongin macam-macam gitu. Orang senang bola, minimal gue nonton bola itu udah mulai dari TK lah, gue udah nonton, walaupun nggak terlalu aktif ya. Tapi udah tahu dikit gitu loh. Gue tahu Bebeto gitu, Piala Dunia 94 gue udah tahu. Jadi gue udah ngikutin bola sejak Piala Dunia 94 lah, walaupun gue mungkin nontonnya cuma 4 partai paling dari semuanya gitu. Tapi gue tahu Bebeto gitu. Karena waktu Amerika sama kita kan 12 jam kan. Jadi ada siaran ulang siang itu kan sering banget dulu. Nah, gue ngikutin paling enggak, waktu itu gue TK lah gitu. Nah, masuk 98 gue nonton bola juga, sampai hari ini gue juga masih nonton bola. Jadi apapun bro, medianya bro, temanya,
kalau lu udah punya tulang punggung untuk menjadi masyarakat yang progresif tadi, nggak ada masalah. Intinya lu mau research, baca. Yang kedua, mau diskusi sama orang, dialog. Nah itu yang gue lakukan. Ya, itu jadi kesenangan gue gitu loh dari dulu. Jadi gue tergantung temanya aja sebenarnya. Ya udah kalau kita nggak tahu nih habis podcast sama lu bro, tiba-tiba yang ngundang gue channel sepak bola ya gue siap juga bro. Iya bang. Ya gue masih ngikutin lah gimana dulu apa namanya ya terutama Milanisti. Ya gue tau lah sejarah klub ini gitu. Dari awal, gue nonton dari George Weah, gue nonton tuh dulu 96 George Weah masuk kan, ada Albertini, terus Serginho awal-awal dulu masih back, Serginho sampai dia ke depan gitu. Iya, sampai jadi winger. Itu. Oke bang. Nah, iya. Kita mulai masuk nih misalkan ke pandemi COVID-19 ini. Ada sisi lain yang memang sebenarnya gue pengen coba gali gitu, dari sisi komunikasi publik ataupun komunikasi krisis yang memang dilakukan oleh pemerintah. Ini kan apa ya istilahnya cenderung, bahkan yang gue lihat ketika di Don Emprit kalau tidak salah ketika bulan-bulan Maret ini kan distrust banget nih dari publik waktu itu kan. Terjadi komunikasi yang memang apa istilahnya komunikasi gap gitu loh dari pemerintah waktu itu. Misalkan baru-baru ini kayak misalkan kasusnya apa namanya statement menyoal mudik, kemudian transportasi dan segala macam. Ini apa namanya sebenarnya kondisinya bagaimana bang menyoal itu bang? Ya bro, kalau gue sih ngelihatnya situasi hari ini tuh kan baru bagi kita semua ya. Nggak ada yang sebenarnya baru benar-benar katakanlah udah adapt gitu dengan situasi yang ada hari ini. Ya kita barulah ngadepin harus disuruh di rumah berminggu-minggu kayak gini kan baru banget nih. Kalau misalnya kayak ya gue bukan membandingkan ya, tapi misalnya kayak ada lu juga nggak harus selama ini dan tidak tahu sampai kapan lu berada di rumah gitu ya, walaupun situasinya sama-sama krisis. Itu satu. Nah dalam situasi yang baru ini, kalau menurut gua kesalahan fundamental dari pemerintah adalah terlalu banyak menggunakan istilah gitu loh. Jadi dalam krisis itu gini dah prinsipnya gitu. Lu kalau misalnya minta bantuan pemerintah biasanya 1 minggu gitu. Kira-kira di saat krisis itu makin cepat apa makin lama menurut lu, bro? Makin lama bang. Enggak, misalnya gini nih, lu biasanya nerima dari pemerintah itu sembako. Sebulan di tanggal 10. Harusnya makin cepat dong ke tanggal 1 gitu misalnya. Kalau lu biasanya nerima tanggal 10, ya harusnya makin cepat ke tanggal 1. Iya kan? Iya. Kan gitu logiknya gitu ya. Nah, tetapi yang terjadi hari ini bukan malah mundur sampai tanggal 15 gitu misalnya. Karena apa? Maksudnya gini, kalau misalnya situasi lagi genting, lu jangan tambah-tambahin lagi pikiran orang. Misalnya bukan hanya mudik dan pulang kampung yang awal-awal udah ada juga yang aneh, pembatasan dan penghentian. Iya. Orang udah nggak sanggup berpikir, bro, dalam situasi kayak gini. Misalnya dia bilang pembatasan kereta. Misalnya dia pemerintah bilang pembatasan kereta.
pembatasan ini kayak apa? Berapa orang satu gerbong boleh masuk? Berapa jam sekali dia lewat? Penghentian jelas di stop, gitu misalnya. Pembatasan berapa lama? Jangan sampai karena berpikir oh masih ada walaupun dibatasi. Orang datang rame-rame ke stasiun, terus jadi kerumunan gitu. Nah, gampangnya gue mau bilang bahwa dalam situasi krisis, ya pada derajat tertentu yang memiliki otoritas kekuasaan itu mesti hitam putih. Gitu. Ya kalau iya, kalau enggak ya enggak, ya gitu. Jangan lu bilang, jangan pakai bahasa-bahasa yang politis. Ya itu tapi bukan ini gitu ya. Tapi juga ini. Iya. Gue mau itu tapi juga ini gitu. Jangan kayak begitu udah. Hitam putih aja terkadang. Akhirnya apa? Karena lu ngambil sesuatu yang abu-abu terus PSBB bukan lockdown. Ini kan masalah, bro. Iya kan? Iya. PSBB bukan lockdown. Nah, kalau di Amerika juga ada penggunaan istilah yang berbeda-beda, tapi cuma istilahnya aja beda, esensinya sama. Dia pakai banyak istilah, tapi esensinya tetap lockdown. Misalnya kayak New York itu nggak pakai lockdown, tapi pause, gitu misalnya. Terus ada ada istilah juga yang mereka pakai itu, misalnya kayak kalau pause kan bisa di play lagi. Terus ada lagi apa gitu, lupa gue namanya. Ya tapi intinya mereka pakai banyak istilah untuk satu hal yang sama. Ini kita istilahnya banyak, meaningnya juga banyak. Kalau kita bicara komunikasi, ya. Bos. Masa, ya maksud gue lockdown PSBB udah. Ini ada aturan hukumnya apa himbauan gitu misalnya. Jadi problem lagi gitu. Betul. Kalau orang keluar rumah gimana? Iya. Ya, jadi problem lagi gitu. Jadi terlalu banyak istilah tapi maknanya kosong. Iya. Gitu. Jadi di dalam krisis buat gua melihatnya baiknya itu pemerintah agak hitam putih aja. Bukan agak hitam putih, ya hitam putih aja. Ya. Berarti kan Bang, ya karena prinsipnya krisis itu ya. Berarti kan Bang sebenarnya ya, gimana, Bro? Pemerintah ini sebenarnya punya instrumen untuk menyelesaikan komunikasi ini kan sebenarnya. Tapi tidak dimaksimalkan atau bagaimana, Bang? Kalau gue bilangnya gini, Bro. Jadi komunikasi image itu adalah proyeksi dari kerja. Ya, misalnya kayak gini, kalau lu pakai proyektor, ya, lu tahu proyektor kan? Iya kan? Yang lu kerjain yang ada di proyektor apa yang ada di komputer? Kalau lu pakai proyektor. Yang di komputer. Yang di komputer kan? Yang diproyeksikan oleh proyektor lu. Iya kan? Betul. Kalau yang di komputernya nggak ada, yang mana yang mau diproyeksiin? Tuh. Nah, komunikasi itu kayak gitu prinsipnya. Image publik tuh kayak gitu prinsipnya. Harus gitu. Yang datang orang ke Singapura datang kita menghadapi SARS dan semua fasilitas publik kita, rumah sakit kita bikin UGD-nya lebih advance gitu kan. Lu bayangin ya, UGD di Singapura tuh ada yang muat untuk 400 orang, Bro. UGD-nya doang. Iya. Ada yang muat sampai 400 orang. Karena apa? Mereka udah experience dengan yang namanya SARS 2003-2004. Nah, jadi karena ada SARS, mereka kerjakan itu semua protokol yang dibutuhkan. Sehingga apa? Hari ini Lee Hsien Loong bisa bilang, SARS saja yang lebih bahaya bisa kita lewatin. Gitu. Jadi itu satu.
Untuk soal kerja yang udah bertahun-tahun, apakah kita memang punya infrastruktur untuk menghadapi krisis ini atau enggak? Yang kedua, itu soal adanya bukan credibility, credentiality yang rendah gitu. Ya kalau di Amerika kan lu pernah lihat Trump bawa 2 orang ilmuwan tuh, Dr. Birx sama Anthony Fauci tuh, ya kan? Jadi 2 orang ini udah punya reputasi lama tuh mengurusi soal pervirusan. Virus nih ya, bukan hanya sekedar dokter gitu ya. Iya kan? Bukan hanya sekedar dokter nih, 2 orang ini benar-benar punya rekor, bahkan di BRICS itu IV namanya jalan untuk pengentasan COVID ini, dan Amerika itu tesnya udah 3,7 juta orang, bro. Jadi walaupun media, nah ini gue mau jelasin sedikit nih politik Amerika nih. Walaupun media Amerika itu yang sebagian yang terutama yang kelompok liberal gitu ya, ngehantam Trump terus, untuk isu-isu tertentu dia sulit untuk hantam Trump. Misalnya kayak this is not Chinese virus, it is American virus, karena orang Amerika lebih banyak daripada orang Cina yang kena. Yang gitu ada serangan kayak begitu ke Trump. Nah pas ditanya Trump, gimana menurut lu, bener gak nih? Trump terus dia bilang kayak gini, ya wajar dong kita paling banyak. Kita itu udah tes 3,7 juta orang. Yang mana negara lain nggak mungkin mampu untuk ngetes banyak itu. Nah, poin gue, ini soal kerja lagi ya. Benar-benar ada suatu hal yang kredensial itu yang dikerjakan gitu. Ya lu harus tes sebanyak itu memang. Nah jadi kita pun perbandingan tes kita kalau nggak salah rasionya masih 1:100.000 apa berapa gitu. Iya, masih kecil. Masih kecil banget gitu loh, bro. Ya kemarin tuh gue ingat Ainun Najib dihantam sama pendukungnya Pak Jokowi. Ainun dibilang kayak gini, lu ajarin tuh kuliahin tuh Perdana Menteri Singapura, karena seminggu untuk ke basis pekerja-pekerja yang asimptomatis. Jadi dites lah dalam seminggu itu, yang dites tuh kalau nggak salah 5.000 orang atau berapa orang gitu. Nah makanya angkanya langsung naik. Nah gitu. Jadi akhirnya orang nggak bisa juga hantam. Ya kayak Trump kan, sebanyak-banyaknya orang Amerika yang kena, dia tinggal bilang aja, ya kita karena tes itu kita terbaik di dunia, nggak ada lagi yang bisa menyamai kemampuan kita dalam tes ini. Nah intinya pertama ada kerja lama yang sudah dikerjakan, kayak gue bilang tadi, proyeksi tadi juga kerja lama gitu ya. Nah yang kedua juga kerja-kerja yang memiliki credentiality gitu. Ya kayak gimana caranya flattening the curve yang paling konkret gitu. Ya tes dulu semua orang gitu. Kan gitu. Nah jadi gue melihat dalam kasus kedua ini, dalam komunikasi ini, pemerintah nggak punya punya kerja yang udah dibangun dari lama gitu kan. Kayak Lee Hsien Loong kan enak ya, dia liatin aja foto-foto ICU dia yang muat 400 orang itu semua. Iya. Jadi dulu itu dia rumah sakit swasta, dia si bantuan untuk
bangun ICU gede, bro. Ini gue kasih bantuan lo nih. Tapi kalau keadaan darurat, ada bilang, kira enak tuh dia ngadepin ini. Nah, jadi poin yang gue mau bilang, pertama, istilah terlalu banyak, tapi maknanya nggak ada. Yang kedua itu, kerja-kerja dari dulu itu nggak jelas, gitu. Yang ketiga itu kredensialitinya nggak ada. Jadi misalnya apa yang dilakukan pemerintah hari ini misalnya ya, yang menurut lu menenangkan lu, nggak ada juga. Iya. Dan bahkan pidato pertama Pak Jokowi aja sangat mengecewakan buat gua. Tiba-tiba ngomongin krisis ekonomi gitu kan. Tiba-tiba nih nggak ada angin, nggak ada hujan. Gitu. Ya kita juga tahu kalau kita nggak bisa kerja ya lama-lama ya krisis gitu loh. Iya. Too good to be true gitu. Okay. Yang diomongin oleh presiden. Gitu. Ya. Makanya Bang, jadi apa ya? Jadi banyak fakta-fakta lain yang kayak muncul. Contoh misalkan tadi menyoal apa istilahnya penanganan SARS kembali, kemudian TBC yang memang tidak berkesudahan gitu.